Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Jane Marendes. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKI Ebenezer Timika. Dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pemirsa yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Allah Bapa di surga atas segala penyertaan kasih-Mu yang tidak berkesudahan kepada kami. Kami datang kepadamu memohon pertolongan, kekuatan, dan peneguhan-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal 31 ayat yang kelima dan firman-Mu secara keseluruhan menjadi dasar bagi setiap aktivitas dan tugas kerja kami sepanjang hari ini. Saat ini kami hendak membaca firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami, membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami setiap kebenaran yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Tolonglah kami ya Bapa, untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga jemaat GKI Ebenezer dan pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini di hari Kamis tanggal 31 merupakan hari terakhir di bulan Juli dalam tahun 2025. Sehingga kita patut bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kasih-Nya kepada kita semua hingga saat ini. Dan untuk merespon kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua, maka mari kita memberikan waktu untuk bersekutu bersama Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang terpilih dari kitab 2 Tawarik pasal 31 ayat 5 dengan perikop Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Demikian kata firman Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati kita dan firman ini memberikan kekuatan dalam iman percaya kita untuk terus bertumbuh dalam pengharapan akan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini, saya berikan judul dari perenungan kita di pagi ini adalah memberi dari hasil terbaik sebagai tanda syukur. Sekali lagi, memberi dari hasil terbaik sebagai tanda syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari,
warga jemaat GKI Ebenezer dan pendengar serta pemirsa yang menyaksikan siaran BKK yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus. Pasal 31 dalam kitab 2 Tawarik menggambarkan reformasi rohani yang dipimpin oleh Raja Hizkia di Yehuda. Setelah membangun kembali kehidupan rohani dan ibadah kepada Tuhan di bait Allah, Hizkia menetapkan kembali tugas para imam dan orang Lewi. Sebagai bagian dari pemulihan itu, rakyat diminta untuk memberi persembahan dan persepuluhan agar pelayanan di rumah Tuhan terus berlangsung. Dan secara khusus pada ayat yang kelima, mencatat respon luar biasa dari umat bahwa mereka tidak menunda, tetapi segera memberi hasil terbaik, bukan sisa, sebagai bentuk syukur dan ketaatan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari pembacaan firman Tuhan di pagi ini, saya menguraikan menjadi 3 bagian yang menjadi perenungan kita di saat ini. Yaitu yang pertama, tanda syukur ditunjukkan dengan memberi. Kita lihat kutipan kalimat dari ayat 5 bagian A yang berkata, segera sesudah perintah ini tersiar. Bahwa di sini menunjukkan bangsa Israel memberi bukan karena terpaksa, tapi karena hati mereka digerakkan oleh rasa syukur. Mereka tanggap terhadap kebutuhan rumah Tuhan. Tidak menunggu kaya atau berlebih, tapi langsung memberi dari apa yang ada pada mereka. Pertanyaan bagi kita, apakah kita juga cepat dalam merespon panggilan Tuhan untuk memberi? Atau kita menunggu sisa dan kenyamanan? Yang kedua, memberi hasil. Pertama, bukan sisa. Kita dapat lihat kutipan kalimat dari ayat 5 bagian B yang berkata, membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama. Bahwa ini adalah prinsip penting. Tuhan layak menerima yang terbaik dan terutama, bukan yang tersisa. Memberi hasil pertama berarti mendahulukan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk keuangan. Pertanyaannya bagi kita, apakah persembahan kita mencerminkan prioritas kepada Tuhan atau sekedar formalitas sisa? Yang ketiga, ketaatan yang kolektif dan bersukacita. Kita dapat lihat pada kutipan kalimat dari ayat 5 bagian C yang berkata, mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Bahwa ini menunjukkan partisipasi umat secara luas, semua bersatu dalam kesatuan hati memberi kepada Tuhan. Pertanyaan bagi kita, apakah kita mendukung pekerjaan Tuhan bersama-sama dengan umat lain? Atau kita merasa sendiri dan terpisah dari panggilan pelayanan bersama? Warga jemaat dan umat Kristen dimanapun berada yang mendengar dan menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Yesus Kristus. Dari firman Tuhan ini yang telah kita baca di pagi ini menyimpulkan bahwa rasa syukur sejati kepada Tuhan akan nyata lewat ketaatan dan kemurahan hati kita. Seperti bangsa Israel memberi dengan sukacita dan segera, demikian juga umat Tuhan sekarang diajak untuk mengakhiri bulan ini bukan dengan mengeluh atau mengingat kekurangan kita, tapi dengan mengucap syukur dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dengan demikian, maka firman Tuhan di pagi ini juga
menginginkan agar kita dapat menerapkan dalam setiap kehidupan kita. Untuk yang pertama, syukuri setiap berkat bulan ini. Bahwa sekecil apapun, jangan bandingkan dengan orang lain, tapi lihat kesetiaan Tuhan kepada kita. Bahwa mensyukuri berkat Tuhan dalam setiap bulan adalah wujud pengakuan bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Sebab Tuhan sumber kehidupan dan berkat. Sehingga untuk kita terus berharap hanya kepada Tuhan. Kedua, sisihkan persepuluhan dan persembahan sebagai prioritas, bukan sisa. Ini bentuk nyata ketaatan dan ucapan syukur. Hari ini adalah bukti nyata bahwa kita menempatkan Tuhan di posisi pertama dalam hidup kita. Ini menunjukkan bahwa ketaatan dan ucapan syukur kita bukan hanya dalam kata-kata, tetapi nyata dalam tindakan kita. Sebab Tuhan menghargai sikap hati yang memberi dengan sukacita, bukan keterpaksaan. Dan seperti janji Tuhan, pemberian kita tidak membuat kita berkekurangan, melainkan justru berkelimpahan. Bisa kita lihat di dalam Maliaki 3 ayat 10 yang berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ketiga, berikan dari hati yang rela dan penuh iman, bukan karena terpaksa atau karena ingin dilihat orang. Bahwa memberi dengan hati yang rela dan penuh iman menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan, bukan harta. Sebab memberi bukan untuk dilihat orang atau karena terpaksa, tetapi karena kita mengasihi Tuhan dan bersyukur atas berkat, serta percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupi semua kebutuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari di akhir bulan ini kita menutup waktu dengan sebuah respon syukur yang nyata. Bukan hanya lewat mulut, tapi dengan ketaatan dan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang telah pelihara kita 1 bulan penuh, layak menerima yang terbaik dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan menyempurnakan dalam hidup kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, Allah Bapa di sorga. Kami telah membaca, mendengarkan, serta merenungkan sabda firman-Mu di pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kiranya firman ini akan menjadi panduan, menjadi kompas di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya kebenaran firman ini akan tertanam dalam hati kami dan membuahkan perubahan nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam surga, kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu di saat ini. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan dan lebih khusus di jemaat GKI Ebenezer Timika. Berkatilah Tuhan setiap pendeta, penatua, syamaz, dan semua pelayan Tuhan. Karuniakanlah kesehatan, kekuatan, hikmat, dan urapan baru di dalam melayani jemaat-Mu, agar setiap pelayanan yang dilakukan berkenan kepadamu
dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Iya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap pendengar siaran Bina Keluarga Kristen, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dan melindungi setiap usaha dan kerja yang dilakukan umat-Mu. Teguhkanlah ikatan kasih antara suami dan istri. Karuniakanlah pikiran, kesehatan, kekuatan untuk mendidik anak-anak seturut dengan firman Tuhan. Dan berilah semangat ketaatan bagi anak-anak untuk menghormati orang tua. Bapa dalam surga, jauhkanlah setiap keluarga dari perpecahan. Dan penuhilah rumah tangga dengan damai, sejahtera, sukacita, dan pengampunan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Untuk seluruh jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem hingga Yordan, kami berdoa Tuhan. Berkatilah setiap pribadi dan keluarga dalam pekerjaan, studi, pelayanan, dan setiap aspek kehidupan mereka. Pimpinlah mereka untuk semakin bertumbuh dalam iman, kasih, dan persekutuan dengan-Mu dan sesama. Jagailah kami agar menjadi tempat bertumbuhnya iman dan kebersamaan yang kokoh. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tanah Papua yang kami cintai serta Kabupaten Mimika. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami, dari pusat hingga ke daerah-daerah. Bangsa kami senantiasa semakin diberkati dengan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Demikian juga Tuhan dengan Kabupaten Mimika, kabupaten yang kami cintai. Biarlah ia menjadi kota yang damai dan sejahtera di bawah anugerah-Mu Tuhan. Bapa dalam sorga, seluruh pergumulan kehidupan umat-Mu hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kiranya kehendak-Mu yang jadi. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.